Selamat pagi semua yang hadir pagi ini ya. Shalom. Pagi. Oke, apa kabar semuanya? Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan memulai ibadah kita di pagi ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor. Yes. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Ya, shalom. Apa kabar? Bagaimana semuanya? Kabarnya baik, sehat? Luar biasa. Haleluya. Selamat pagi kepada Ibu Meliawati. Tuhan Yesus memberkati. Pada Ibu Sinta, Ade James, Yohan, Cindy. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya pada pagi hari ini urapan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih hadir ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya bisa kita lambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Praise Kristus. the Lord. Amin. Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik bagi kita semuanya. Amin. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023 pukul 4 waktu Asia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Netherlands. Yang pertama host Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader atau pembicara oleh Pastor John Sarbunan, yang ketiga doa profetik Ibu Rosalin dari Jerman, yang keempat pengumuman oleh Bapak Bruni Tikoalu dari Jerman, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dari tidur malam kami dan pagi hari ini kami boleh mendapatkan urapan yang baru. Ya Yesus. Yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama anak-anak-Mu kembali Ya Yesus. bersekutu di hadapan-Mu melalui ibadah gereja CLCC online pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pengurapan-Mu turun tercurah atas kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan semangat roh kami kembali ya Bapa. Amin. Biarlah pagi hari ini kami mau menyala-nyala di dalam roh kami. Kami ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Amin. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pernikahan pada akhirnya. Kami berdoa kiranya pengurapan-Mu turun atas kehidupan kami pada pagi hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedih Kau berikan penghiburan, yang susah Kau berikan jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami ini. Kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sambut ibadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat malam, Opa Gluri, Opa Malam, Pak Lukas. Iya. Kami persilakan Pastor John untuk memimpin pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Suaranya Pastor John. Ya, baik, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Selamat pagi, selamat malam waktu Jerman, Pak Bruni, Bu Rosalin. Ya, selamat pagi Pak John. Luar biasa, Lukas. sehat ya semuanya. Ya, Amin. puji Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa dan mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang maha tinggi. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, mari kita siapkan hati.
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kami datang menyembahmu, menyanjung Engkau, Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kami sanjung Engkau selama-lamanya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Engkau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau disanjung di tempat tinggi, Engkau layak disembah. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan baru. Kami dapatkan kemenangan, kami dapatkan pertolongan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami menyembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Yesus kami puja. Mari Tuhan kami datang menyembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, Yesus. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu selamanya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Kaulah Raja, segala bangsa menyembahmu. Amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kami mau bersorak di hadapan Tuhan di pagi hari ini, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, kita bersama katakan amin. Ya, kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, oh. Amin. Ya Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji-muji Tuhan. Segala yang hidup datang sujud menyembah kepadamu. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya bersyukur. Yes. Mari angkat suaramu, katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus, katakan Yesus Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih dahsyat lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Apa saudara-saudara? Anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa ya bersama-sama pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Ya, Ya, salam semuanya, selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan pernyataan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Ya, Yesus. Terima kasih Bapa, dan berkat kehendak-Mu kami akan memuji dan menyembah-Mu. Dan tibalah pada waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkat kami terus Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pengembala kami, Pastor John Carbunan, yang luar biasa. Kami mohon berkati dia lebih lagi dan beri kesehatan dan kekuatan agar setiap kehidupannya dan merindukan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, beri dia umur panjang dan selalu melekat padamu Bapa di surga. Kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin dari Jerman. Amin. Terima kasih Pak John. Luar biasa Tuhan berkati orang tua kita ini. Amin. Puji Tuhan. Saya jadi semangat ketika melihat Bapak Bruri, Bu Rosalin
begitu setia melayani Tuhan. Ya, kita yang muda-muda lebih semangat lagi. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema, yaitu siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan. Ini adalah bagian yang ke-7 ya. Dan kita akan perhatikan dulu Ibrani pasal 13 ayat 17. Dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini buat kita sekalian. Oke. Terima kasih Pak John. Amin. Nats bacaan Alkitab diambil dari Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, perhatikan baik sebuah pernyataan Tuhan yang luar biasa pagi ini dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin yang mana, saudara-saudara? Pemimpin-pemimpin yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang bisa membawa saudara kepada keselamatan. Pemimpin-pemimpin yang bisa membawa saudara untuk lebih mengenal Kristus Yesus Tuhan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, bukan cuma taatilah pemimpin-pemimpinmu, tapi dan tunduklah kepada mereka. Kenapa? Alasannya kenapa ini? Sebab mereka, pemimpin-pemimpin ini berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani itu, dia bertanggung jawab, saudara-saudaraku ya, atas kehidupan dan keselamatan jemaat Tuhan di hadapan Tuhan ya. Nah, kalau jemaat-jemaat taat para pemimpin tunduk pada mereka, maka apa yang terjadi? Dikatakan dengan jalan itu mereka, yaitu pemimpin-pemimpin, akan melakukannya dengan gembira ya, dengan hati yang enjoy, hati yang senang, bukan dengan keluh kesah ya. Jadi kita lakukan apapun di hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati. Dan itu yang saya lakukan, suatu ya. Tidak bersungut, tidak ngomel, lakukan Bapak Ibu. Karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan yang mulia ya. Pekerjaan ini adalah proyeknya Tuhan, saudaraku. Saudara sekalian Tuhan, kalau orang dunia saja mengerjakan pekerjaan dunia, mereka melakukan dengan sepenuh hati, mereka tekun. Dan orang yang tekun sudah bisa dipastikan dia pasti berhasil. Memang di dalam ketekunan ini butuh sebuah semangat perjuangan ya. Dia harus menghadapi berbagai macam rintangan, kesukaran, kesulitan, berbagai macam hal yang benar-benar itu tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bersama dengan Tuhan, kita semua akan melakukan itu. Katakan amin ya. Dan ini saudara-saudara, orang-orang demikian ini, baik pemimpin, baik yang dipimpin, ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan seperti ini, berfungsi dengan fungsinya masing-masing, saudaraku, jemaat-jemaat tunduk pada pemimpin, kemudian mentaati pemimpin, dan pemimpin juga melakukan dengan segenap hati. Wow, ini akan membuat sebuah lawatan Tuhan terjadi, saudaraku ya. Saudara sekasih Tuhan, orang percaya yang tahu pasti bagaimana dia itu menghormati pemimpinnya, menjadikan otoritas kuasa, maka ada kuasa dan keajaiban Tuhan melalui orang-orang di sekitarnya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Orang percaya yang tahu pasti bagaimana dia itu menghormati pemimpinnya, ini menjadikan otoritas kuasa itu ada pada pemimpin tersebut, maka ada kuasa dan keajaiban Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini akan kita pelajari, kita lihat bagaimana Petrus
pada waktu diundang oleh Cornelius, seorang perwira, seorang petinggi pasukan Italia, ya saudaraku, bukan orang Israel asli, karena hatinya cinta Tuhan. Alkitab berkata di ayat-ayat sebelumnya, Cornelius dia seorang yang hidupnya saleh, dia beribadah kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan, dan dia banyak memberi sedekah, saudaraku. Dan hatinya itu begitu tulus sekali, dia berbuat baik, saudaraku. Makanya tadi malam saya sampaikan, kenapa banyak orang tidak bisa mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu masalahnya pada hatinya. Hatinya itu bermasalah, hatinya tidak tulus, hatinya tidak bersih, hatinya masih kotor, saudaraku. Itulah sebabnya dia tidak bisa mengambil lawatan Tuhan. Tapi lihat, orang-orang seperti Cornelius ini, wow, lawatan Tuhan cepat terjadi, saudaraku, ya. Jadi inti yang ingin saya sampaikan, ibadah itu bicara masalah hati. Hati kita dengan Tuhan, hati kita dengan sesama, hati kita dengan pelayanan, saudaraku. Maka kita akan lihat sesuatu lawatan Tuhan luar biasa. Nah, untuk itu kita semua akan siap untuk hal ini. Tuhan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang siap untuk dilawat Tuhan pagi ini? Amin. Nah, mari kita pelajari, kita sama-sama lihat ya. Dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 25 sampai 27, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, disinilah kita sudah bisa memastikan, kita dapati 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya itu yang mengetahui siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mendapatkan lawatan Tuhan? Bilang, yes, saya siap. Amin. Mari kita perhatikan siapa dia, saudaraku. Orang yang mendapat lawatan Tuhan, yang pertama dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia menyambut dengan segenap hatinya kedatangan hamba Tuhan yang telah diutus Tuhan. Siapa hamba Tuhan yang telah diutus Tuhan? Inilah Petrus. Sementara yang menantikan itu adalah Cornelius. Wow, luar biasa, dia sudah kumpulkan sanak saudaranya, dia kumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mereka mendengar apa yang Petrus akan sampaikan. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 25. Kisah Para Rasul 10 ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Amin. Oh, luar biasa, saudaraku. Cornelius adalah seorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, dia tahu memperlakukan seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani itu. Ketika Petrus datang, Cornelius menyambut dengan segenap hati kedatangan Petrus, hamba Tuhan yang telah diutus Tuhan itu, saudaraku, ya. Di dalam ayat ini disebutkan ketika Petrus masuk kemana? Masuk ke rumah Cornelius. Apa yang terjadi? Datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur. Sambil apa, saudara? Tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tapi luar biasa, kita lihat juga kenapa lawatan Tuhan terjadi pada Cornelius. Karena dia punya rasa hormat, dia punya rasa benar-benar ya untuk bagaimana menghormati Petrus sebagai seorang hamba Tuhan, pemimpinnya di situ. Dia tahu memperlakukan pemimpinnya. Nah, Petrus juga nanti kita lihat di ayat berikutnya. Petrus juga tidak serta-merta gila hormat, dan dia juga tidak, saudara-saudara, mencuri kemuliaan. Nanti kita akan lihat di sini ya. Sehingga lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Cornelius sekeluarga yang sudah kumpul pada waktu itu. Ini dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau mengalami lawatan Tuhan, kita ikuti apa yang Alkitab ceritakan, apa yang Alkitab gariskan, yang dia tunjukkan tentang sikap hati Cornelius ini. Bagaimana dia begitu merindukan kedatangan hamba Tuhan itu, Petrus yang diutus Tuhan, karena dia rindu sekali untuk mendapatkan lawatan Tuhan ya. Nah, kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti, saudaraku, untuk menyiapkan diri bagi lawatan Tuhan? Ini dia. Yang kedua tentang Petrus ini, bagaimana sikap Petrus? Kita lihat. Yang kedua, dia adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu nyata, bukan tidak nyata ya. Memiliki kerendahan hati yang nyata. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dirinya itu hanyalah manusia saja. Ini yang Petrus katakan kepada Cornelius. Mari kita lihat ya, waktu Cornelius sujud menyembah, Petrus bilang, aku juga manusia biasa. Kita lihat ya, Kisah Rasul 10 ayat 28, 26.
Kisah Para Rasul 10 ayat 26, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Amin. Oh, amin, luar biasa. Sehingga benar-benar kita perhatikan di ayat-ayat berikutnya ini terjadi lawatan Tuhan luar biasa. Petrus waktu diperlakukan Cornelius seperti itu, selaku Cornelius berlutut dan menyembah, Petrus langsung pegang dia, Petrus angkat dia, Petrus bilang, aku ini manusia biasa ya, manusia saja sama seperti kamu. Artinya Petrus ini rendah hati, dia juga tidak serta-merta mencuri hormat, mencuri kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dia tahu diri bahwa siapa yang layak dihormati, disanjung, ditinggikan. Itulah Kristus ya. Bapak Ibu, kenapa Tuhan pakai Petrus dengan lawatan yang begitu luar biasa? Karena Petrus ini dia orang yang rendah hati ya. Luar biasa, saudara-saudara terkasih Tuhan. Nah, saya berdoa supaya hari-hari ini baik jemaat Tuhan maupun hamba Tuhan, semua kita hidup dalam kerendahan hati. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara, air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi turun ke bawah ke tempat yang rendah. Betul ya, secara alami. Saudaraku, tidak pernah ada cerita air mengalir dari tempat yang di bawah yang rendah naik ke tempat tinggi di atas. Kecuali kalau kita pakai sanyo, saudaraku ya. Secara alamiah demikian, air itu mengalir turun dari atas ya, turun ke bawah, saudaraku. Nah, itu Tuhan pun begitu. Tuhan yang di sorga, dia mengalirkan kasih dan kuasa, urapan, mujizat, lawatannya. Itu ketika umat Tuhan dia benar-benar merendahkan diri. Hamba Tuhan benar-benar juga merendahkan diri. Oh, itu yang namanya mujizat, yang namanya kuasa, yang namanya kesembuhan itu gampang terjadi. Kenapa? Karena mereka semua hidup dalam kerendahan hati. Ini luar biasa ya. Saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan CLCC seperti yang tadi yang didoakan Pak Bruri ya, kita semua benar-benar mentaati Tuhan. Kita hidup dalam kerendahan hati dan saya percaya lawatan itu akan makin besar lagi. Amin, Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan? Mari kita lihat, ini dia dahsyat yang ketiga ini, saudaraku. Yang ketiga, dia adalah orang yang membangun, ya, penting membangun suatu. Membangun apa? Dia membangun komunikasi penuh kehangatan, ya, dan persaudaraan yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Jadi siapa yang membangun komunikasi? Inilah Petrus, luar biasa Petrus. Dia bisa berkomunikasi dengan Cornelius dan orang-orang di sekitar itu. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 27. Kisah Para Rasul 10 ayat 27, dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Amin. Amin. Petrus bukan seorang hamba Tuhan yang saudaraku, dia suka menjaga image saudaraku ya. Ini benar-benar selain kasih Tuhan, Petrus bisa berkomunikasi. Artinya Petrus ini dia juga ramah saudaraku kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Ya, mungkin waktu Petrus datang, berkata shalom ya. Sebagaimana kalau kita kebaktian kan, seperti misalnya di tempat Pak Bruri, di rumahnya ya, Bu Rosalin, semua orang berkumpul dan ketika kita datang dan kita mau nyapa mereka, kita berkata shalom, wow, luar biasa lawatan Tuhan terjadi, dahsyat, amin ya. Saudara, banyak saudara sekalian pagi ini yang merindukan ada lawatan Tuhan. Mari kita lambaikan tangan, kita bilang saya mau lawatan Tuhan, katakan saya mau lawatan Tuhan, amin. Ini lawatan Tuhan, bagaimana Tuhan menjamah kita, kita berjumpa dengan Tuhan itu dalam sebuah kebaktian itu indah sekali Bapak Ibu. Sehingga kita ini yang dalam persoalan, beban berat, pergumulan, masalah, berbagai macam tekanan hidup penderitaan ini, kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan memberi kita kelegaan, saudaraku. Ya, kalau dalam kebaktian kita nggak ada lawatan Tuhan, rasanya tuh kosong sekali ya. Kita datang kosong, pulang tambah kosong ya. Kita tidak dapat apa-apa, tidak berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya. Jadi ingat ini langkah iman ya untuk lawatan Tuhan yang ketujuh ini. Yang pertama apa tadi? Kita menyambut ya dengan segenap hatinya kedatangan hamba Tuhan yang telah diutus Tuhan ya, yaitu Petrus, disambut oleh Cornelius. Nah, lalu lihat ini Cornelius ini punya kerendahan hati, Petrus juga punya kerendahan hati ya. Ini memiliki kerendahan hati yang nyata karena dia menyadari dia itu hanyalah manusia saja. Nah, ada orang yang
Dia saking begitu hormatnya kepada hamba Tuhan dan dia telah mengkultuskan hamba Tuhan. Nah itu gak boleh, saudaraku ya. Bukan berarti kita tidak boleh menghormati hamba Tuhan. Kita hormat tapi jangan kultus, jangan terlalu mendewakan hamba Tuhan ya. Bapak Ibu, supaya hamba Tuhan juga tidak sampai saudara-saudaraku dia jatuh karena apa? Dosa kesombongan itu ya. Saudara, kebanyakan hamba Tuhan kalau sudah mulai disanjung, mulai dielu-elukan, nah itu bahaya, saudara-saudaraku. Itu bisa bahaya, bisa jatuh. Makanya kita semua belajar, baik hamba Tuhan, jemaat Tuhan punya kerendahan hati. Lalu yang ketiga apa tadi? Membangun komunikasi ya. Membangun komunikasi penuh kehangatan dan persaudaraan yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Ini penting, saudaraku. Kalau komunikasi tidak dibangun, lawatan Tuhan juga tidak akan bisa terjadi, saudaraku ya. Hamba Tuhan datang dan cuek aja dengan jemaat, nah itu akan mengakibatkan sesuatu yang bisa menyebabkan lawatan Tuhan bisa terganggu di situ, saudaraku ya. Ini penting. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pasti punya rasa hormat ya, yang kuat bagi hamba Tuhan yang diurapi, saudaraku. Jadi lawatan Tuhan itu terjadi, itu tergantung bagaimana jemaat itu memperlakukan hamba Tuhan ya. Itu di situ ketika jemaat itu begitu menghargai, menghormati hamba Tuhan, itu lawatan cepat terjadi. Kalau jemaat tidak menghargai, tidak menghormati hamba Tuhan, nah ini juga akan menyebabkan kepincangan. Tidak akan pernah bisa lawatan Tuhan terjadi ya, saudaraku. Ini yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua. Ini tentang Petrus ini juga, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Dia sadar dan dia rendah hati dan dia itu tidak mencuri, mencuri kemuliaan Tuhan. Berarti siapa yang layak menerima kemuliaan? Tuhan. Sementara Petrus sadar bahwa dia tidak layak menerima itu. Dia kembalikan pada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Akan mengakibatkan kita semua ini ketika kita dipuji. Terima kasih Ibu, Bapak. Pelayanannya luar biasa, sungguh memberkati kita sekalian. Nah, kita sadar bahwa pujian tersebut itu, kita sadar bahwa ini bukan untuk diri kita. Kita kembalikan Tuhan, pujian yang mereka berikan kepadaku, sekarang aku kembalikan kepadamu. Engkau yang layak menerima segala pujian, bukan aku Tuhan. Engkau yang ditinggikan Tuhan, bukan aku Tuhan. Nah, ketika kita di posisi seperti inilah, saudara-saudaraku, maka saya percaya semakin Tuhan dimuliakan, semakin juga kita dimuliakan. Semakin Tuhan ditinggikan, kita juga ditinggikan. Kan seperti itu. Karena apa? Kita sadar bahwa yang layak menerima semuanya itu adalah Tuhan saja. Amin. Beberapa tahun yang lalu ketika saya dalam kebaktian, saya berpesan kepada pelayan-pelayan Tuhan, seorang pemimpin pujian, seorang yang melayani di mimbar, saya selalu katakan pada mereka, ketika jemaat memberikan pujian kepadamu untuk pelayananmu, karena pelayananmu telah memberkati jemaat di dalam gereja, maka kamu harus sadar bahwa pujian itu bukan semata-mata kepadamu dan kamu tampung untuk dirimu sendiri. Ayo kembalikan lagi, setor lagi itu kemuliaan, itu pujian, itu setor lagi, kembalikan ke sorga, supaya Tuhan mengembalikan lagi pujian-pujian yang indah bagimu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, sehingga kita lihat bahwa tidak ada satupun yang berhak mencuri kemuliaan, hanya kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan perhatikan ini dia. Hasil yang terakhir bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, mari kita lihat dulu. Ini maafkan, saya belum catat ya. Kita lihat di dalam ayat 27. Kisah Rasul 10 ayat 27. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 27. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Amin. Jadi kita lihat di sini bahwa hasil dari ini ya, lawatan Tuhan ini, banyak orang berkumpul. Berkumpul untuk apa? Untuk siap menerima lawatan Tuhan ya. Orang percaya yang taat membuat banyak orang mendapat lawatan Tuhan ya. Oke, saya catat dulu supaya Bapak Ibu sama-sama catat bersama dengan saya. Orang percaya yang taat pada firman membuat banyak orang mendapat lawatan Tuhan. Membuat lawatan Tuhan. Ya, banyak orang
mendapat lawatan Tuhan. Ya. Oke. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini dia Bapak Ibu. Ya, saya percaya mungkin di situ ada ibu-ibu yang lagi stres karena pikirkan masalahnya, pergumulan hidupnya, pergumulan keluarganya. Pada saat lawatan Tuhan terjadi, benar-benar dia tidak stres lagi. Dia tidak khawatir lagi. Dia tidak susah lagi. Hatinya tidak ciut lagi, saudara. Ya, saya bisa membayangkan juga ada bapak-bapak yang datang karena dalam kondisi sakit yang secara medis tidak bisa tersembuhkan lagi. Tapi ketika terjadi lawatan Tuhan, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang masuk dalam tubuhnya dan mulai menyembuhkan dia. Yang tadinya dia sesak nafas, sekarang dia tidak sesak nafas lagi. Oh, saudara-saudara, itu luar biasa lawatan Tuhan ya terjadi. Ada orang-orang yang datang karena mereka terikat dengan roh jahat, mengganggu mereka, mereka tersiksa sekali. Ketika di dalam kebaktian tersebut ada lawatan Tuhan, tiba-tiba terjadi manifestasi. Oh, setan ngamuk dan dia mulai mencungkir balikan orang itu, dan waktu didoakan Petrus, tiba-tiba orang itu terlepas. Ini dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Dahsyat sekali lawatan Tuhan itu. Kita perlu sosoknya. Nah, saya percaya Bapak Ibu dalam kebaktian-kebaktian yang gereja CLCC lakukan ini, selalu kita butuh lawatan Tuhan karena kita menghadirkan Tuhan sehingga banyak jemaat yang juga mendapatkan jawabannya. Ada orang yang pertama kali datang ikut kebaktian ketika dia mendengarkan khotbah saya dan dia mulai didoakan Bapak Ibu. Dia berkata, kok Bapak bisa tahu pergumulan saya? Saya bilang, saya tidak tahu. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang beritahu. Jadi itu dia mendapatkan kekuatan di situ ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sahabat kita terkasih, dia sudah berapa waktu tidak bisa ikut kebaktian. Ibu Eli Ori dari Parepare, ini kemungkinan apakah karena HP-nya hilang, sehingga saya kontak nggak bisa, karena kapan waktu dia beritahu saya, dia mau ke mana ini, ke kampung halamannya di Toraja, baru setelah itu dia mau ke Makassar. Nah, jadi ya itulah, dia tidak bisa ikut kebaktian ya, karena HP-nya itu kemungkinan hilang. Jadi saya lihat centang satu begitu, atau mungkin di sana pun tidak ada signal sehingga dia tidak bisa masuk. Ya, kita doakan ya supaya Tuhan menolong sahabat kita terkasih Ibu Eli Ata ini. Oke. Dan teman-teman kita yang tidak sempat hadir pagi ini mungkin karena kondisi kesehatan mereka yang terganggu, kita doakan supaya kuasa Tuhan bekerja ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk pagi ini, dan kita akan berdoa dulu. Ibu Rosalin akan berdoa buat firman Tuhan di pagi ini yang sudah kita dengar. Silakan Bu Rosalin. Ya. Ya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami, lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat mendapat saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, dan yang susah dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Bu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, kembali kepada host kita, Pak Lukas Krisnanto. Ya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang baru buat kita, yaitu bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bisa mendapatkan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus menyambut dengan segenap hati kita akan kedatangan hamba-Nya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita. Bahkan untuk
Bahkan yang ketiga, untuk membangun komunikasi penuh dengan kehangatan dan persaudaraan yang kuat di dalam hubungan kita, tetap untuk ada persekutuan dengan hambanya, bahkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan. Terus ditambahkan hikmat yang dari surga turun buat Pastor, dan diberikan berkat umur panjang, sehat, segar, kuat di dalam pelayanannya, bahkan dalam keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Ya, praise the Lord. Demikian juga terima kasih kepada Opa Bruri, dan juga tadi juga berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri beserta Oma Rosalin yang sudah membacakan firman-firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin, dan doa-doa pendugaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin. Amin. 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 Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Oma Rosalin dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Oma Rosalin. Ya. Terima kasih Pak Lukas. Sama-sama. Itu ada. Ya. Kami akan naikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam kepelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Oma Rosalin yang sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan untuk gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Pak Lukas. Ya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoli dari Jerman. Kami persilakan Opa Bruri. Ya, terima kasih Pak Lukas kesempatan diberikan.
Iya, sama-sama. Sekarang kita masuk dalam Pengumuman. pengumuman. Ya. 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 Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah CLCC Sabtu pagi diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4-MB68 Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati. Mari kita semua doakan persiapan acara pernikahan dari pasangan Ivan Kumala Wibowo dan Chris Priscilla di Setianto di Gereja JKI Jakarta GICLCC Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 bulan 11 2023 pukul 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Hotel Swiss Bell in Jalan Manyar, Kutoarjo, Surabaya. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, Special Happy Birthday November 2023 Pastor John Sarunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 bulan 11 2023 Bapak Darmawan Lim SH Medan. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Bu Sintanini Sulistiawati di 085942777805. Demikianlah info gereja CLCC.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Amin. Tuhan berkati sama-sama. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Pak Lukas. Iya, haleluya. Terima kasih Opa Bruri yang sudah menyampaikan pengumuman gereja Sisi. Tuhan Yesus memberkati. Malam-malam hari ini aja Opa sama Oma Bruri. Haleluya. Terima kasih. Amin. Ya, saya selanjutnya itu doa berkat. Sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana kita pada pagi hari ini ibadahnya berjalan dengan penuh sukacita. Kita percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan, firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita imani, kita yakini bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita tetap harus terus percaya. Kita berharap dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi kepada Opa Bruri bersama Oma Rosalin yang sudah kita bersama-sama melayani di dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Bruri bersama Oma Rosalin yang ada di Jerman. Salam buat keluarga besar di Jerman, buat anak, mantu, cucu semuanya sehat, sejahtera, penuh sukacita. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Demikian juga terima kasih atas kehadirannya Ibu Meliawati. Tuhan Yesus memberkati pada ibadah pagi hari ini. Semangat terus Ibu Meliawati. Demikian juga kepada Bapak Mauricio. Tuhan Yesus memberkati Mauricio. Semangat terus di dalam Tuhan. Pada Ibu Sinta, Adik James, Adik Yohan, Adik Cindy. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga hambanya Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pagi hari ini mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan yang akan didoakan oleh Pastor John Sarbunan. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas. Sebelum kita menutup kebaktian kita pagi ini, kita akan nyanyikan lagu ini ya, bagi Tuhan Yesus. Dia menjadi jawaban dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Dialah jawaban bagi kita sekalian. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Mari bersama angkat suaramu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Melewati lembah yang kelam, menghadapi angin badai, gelombang yang menerpa bahtera kehidupan, menghadapi setiap persoalan, pergumulan. Kami percaya ada Yesus yang mendengar, ada Yesus yang menjawab doa anak-anak-Mu, ada Yesus yang memberi pertolongan, ada Yesus yang menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, memberi kemenangan bagi yang dalam persoalan. Haleluya, bersama katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus adalah jawaban bagi kita sekalian. Amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita akan satu dalam doa ya di pagi hari ini. Oh Tuhan, terima kasih. Kami perlu Engkau Tuhan di pagi hari ini sebelum kami berpisah. Oh Tuhan, orang tua terkasih kami, Bapak Bruri dan Bu Rosalin akan beristirahat di malam hari ini. Berikan mereka tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup. Berikan mereka ya Tuhan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan damai sejahtera di dalam hati batin mereka. Karena kami percaya di hari-hari yang mereka lewati, di usia yang makin bertambah suntuk, Tuhan terima kasih Engkau menjaga, melindungi dari segala gangguan virus, kuman, bakteri, apapun, corona apapun, tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Saya percaya kuasa Tuhan lebih besar. Tuhan sertai semua anak mantu cucu, sembuhkan Ibu Sarah, oh sembuhkan suaminya juga Jerome, Tuhan berikan kekuatan pertolongan bagi mereka. Ibu Shirley yang akan menikah tahun depan, Tuhan persiapkan semua dengan baik. Dalam nama Yesus, Ibu Sandra, sembuhkan dia, pulihkan dia dalam nama Yesus. Pak Sony, Tuhan berkati bersama di keluarganya. Terima kasih. Rencana kedatangan tahun depan, Pak Brudi berusaha ke Indonesia, Tuhan pertimbangkan, Tuhan mudahkan, lancarkan semua jalan urusan-urusannya di
dalam nama Yesus. Percaya bersama dengan Tuhan semuanya terselesaikan, semuanya dilewati satu persatu dengan baik. Terima kasih Tuhan, lancarkan, mudahkan jalan-jalannya. Terima kasih, apa yang sukar Engkau buat menjadi mudah, apa yang sulit Engkau buat menjadi gampang, apa yang tidak mungkin Engkau buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Apa yang kelihatan bagi mata mustahil, kelihatan bagi pikiran mustahil, kelihatan kedengaran bagi Tuhan pikiran mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami berkati orang tua terkasih kami, Pak Bruri Brosalin. Terima kasih, biarlah mereka hari ini tetap dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berkati juga Pak Lukas, Oma Nana, adik Kesia Temi. Tuhan sertai, lindungi mereka, pulihkan, sehatkan Oma Nana, berikan panjang umur, damai sejahtera sampai di usia yang Tuhan sudah tetapkan, sampai akhir hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan. Makasih untuk Pak Lukas di dalam ya Tuhan menjalankan Tuhan pekerjaan. Tuhan sertai, Tuhan mudahkan, lancarkan rezekinya. Untuk juga ya Tuhan hotel yang akan dijual, kami doakan Tuhan mudahkan, kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat fantastis dan memuaskan. Kami percaya Tuhan siapkan orang-orang kunci untuk semua bisa Tuhan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga ya Tuhan dalam nama Yesus untuk masalah tanah yang ada di Tretes. Tuhan tolong juga supaya Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik, dan Tuhan sudah siapkan bagi Pak Bruri Brosalin. Ini doa kami kepadamu, bahkan tanah-tanah yang di Surabaya yang dilontar, kami percaya Tuhan sudah siapkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan Pak Moris dalam pergumulannya, kami doakan untuk usaha pekerjaan, sehingga penjualan madu supaya mengalami terobosan dalam keuangan, ekonomi, dan juga untuk keluarga. Memberikan kekuatan selalu fit dalam nama Yesus bersama dengan istri. Tuhan sertai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan berharap pada Tuhan. Mari Tuhan berkati Ibu Sinta dan anak-anak, Ibu Meliawati, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga ya Tuhan semua yang hadir pagi ini. Semua diberkati. Teman-teman yang tidak bisa hadir oleh karena gangguan kesehatan, Tuhan tolong Bu Weli Ukubun, Bu Joyce Putirai, Ibu Wace, sembuhkan suaminya Pak Kim Sun. Tuhan terima kasih. Kami doakan semuanya. Sembuhkan Ibu Linda Effendi, tanggal 25 besok, lusa kami akan beribadah di sana. Tuhan sertai dengan pengurapan, dengan lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan sembuhkan menantu dari Ibu Indriani. Tuhan sembuhkan dia karena tahun depan dia akan menikah dengan putrinya Feli. Tuhan berkati. Juga untuk Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hana Nova, mereka akan menikah pada bulan depan tanggal 2 Desember. Semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan pulihkan kesehatan Pak Darmawan, keuangan ekonominya ada terobosan ajaib terjadi. Tuhan juga menolong untuk Ivan dan Grace akan menikah pada hari Minggu di Tuhan Surabaya. Kami doakan semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Juga rencana pembaptisan untuk adiknya Pak Lubis yang juga akan menikah di gereja CLCC. Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari teman-teman sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami doakan Tuhan, biarlah Tuhan sertai juga ya Tuhan Pak Wahyu Kubun, dia akan masuk ke anggota dewan di Papua. Tuhan mudahkan, lancarkan. Untuk Pak Frans Angki Kuara, dia juga akan masuk ke anggota dewan ya Tuhan di Jakarta. Tuhan mudahkan, lancarkan semuanya. Dalam nama Yesus, kesehatan Pak Frans Angki, kami doakan supaya Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Dan sebelum kami akan beraktivitas dan Pak Brudi Brosalin akan juga beristirahat, kami sebelum melakukan itu, kami sekali lagi memberkati bangsa Israel. Kami berkati mereka dengan doa kami, biarlah kesejahteraan, kedamaian, ketentraman turun atas ya Tuhan Israel, Palestina, damai sejahtera atasnya. Terima kasih, kami percaya siapa yang memberkati bangsa Israel, dia juga akan diberkati Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat di pagi ini. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin.
Amin, amin. Makasih, Tuhan Pastor. memberkati Pak Lubi, Tuhan Lukas. berkati. Tuhan berkati ya. Pak Bruri Borsalin. Ya, Tuhan terima kasih, Pak. berkati Pak Moris. Pastor. Pak Bruri, Bu Ya, Salih. Ya. sama-sama. Matius. Matius. Pak Lukas, terima kasih. Terima Tuhan kasih. berkati. Pak Istirahat Yohan, James, malam. Ibu Ya. Meliawati, dan Ibu Sinta. Ya, God amin. bless you all. God bless you Ya, all. Pak Lukas, Tuhan Yesus berkati. Pak Sampai jumpa Selim. lagi. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa. Ya, God bless you Selamat all. beraktivitas. Ya, Besok selamat beristirahat. Ya, Good terima kasih Pak Jo. Ya, Tuhan berkati ya. Selamat malam Pak Bruri Amin. Borsalin. Selamat Pak malam. Moris, Tuhan Selamat berkati ya. Selamat malam. istirahat ya. Bye-bye. Bye-bye. Ya, Bye. bye-bye. Bye. See you.